Ini kajiannya yang terakhir adalah bahwasanya darah yang sedikit dan mengenai baju itu sifatnya adalah bisa dimakfu. Jadi darah itu sifatnya adalah dimakfu. Nah sekarang terus kemudian ukurannya sedikit itu seberapa? Ukurannya sedikit itu darah itu kalau nempel di baju dan ukurannya sedikit itu seberapa banyaknya? Kadarnya seberapa? Ternyata kadarnya berhubung tidak ada standar untuk bisa menilai, akhirnya yang dipakai adalah standarnya untuk menilai tentang ukuran banyak atau sedikit adalah urf. Jadi yang dipakai adalah urf. Jadi al-urfus tsabit kan nasus tsabit. Jadi dikembalikan pada urf. Nah, terus bagaimana dengan namanya saja sudah urf, berarti antara satu orang dengan orang yang lain kan standarnya berbeda. Orang kaya dengan orang miskin, orang kaya kalau misalkan bajunya kena darah sedikit saja menurutnya sudah dibilang banyak. Tapi menurut orang miskin jangankan sedikit, meskipun sebesarnya itu sampai selebar jempol tetap dihukumi sedikit di menurut pertimbangan mereka. Nah, yang dipakai yang mana? Ya urufnya masing-masing. Urufnya orang kaya sama urufnya orang miskin. Jadi tetap menurut pertimbangan mereka. Nah, itu secara ekonomi. Gambarannya kan secara ekonomi. Nah, sekarang terus bagaimana dengan kondisi kalau misalkan baju terkena darah, nah darahnya itu diragukan, diperselisihkan, ini ukurannya banyak apa sedikit? Jadi ukurannya banyak apa sedikit? Di situ terus kemudian muncul keterangan. Berarti kondisinya kan sedang dalam posisi ragu-ragu. Makanya tadi disebutkan dan wa'in sukka. Jadi kalau misalkan ragu-ragu tentang masalah sedikit, ini termasuk sedikit apa banyak? Namanya ragu-ragu kan nisfain. Nispun. Apa nispun? Ya, setengah 50% itu masuk kategori dianggap sebagai masuk kategori apa banyak, 50% berikutnya dianggap sebagai sedikit gitu. Nah, dalam kondisi ragu-ragu semacam ini yang diikuti qaul yang mana? Qaul katsir apa qaul qalil? Ternyata diikutkan di situ. Ternyata di situ diberikan pedoman sama muallif. Pedomannya bagaimana? Wa ma syukka fi kathratihi lahu hukmul qalil. Kalau misalkan kok diragukan, ragu-ragu tentang besarnya itu, maka termasuk hukumnya diikutkan pada hukmul qalil. Jadi mengikut pada ukuran yang sedikit, ditempatkan pada hukumnya sedikit. Jadi istilahnya yaqumu maqamal qalil. Kalau dalam bahasa fikihnya, dalam bahasa usulnya begitu. Jadi yaqumu maqamal qalil. Kata-kata yaqumu maqama ini tidak hanya pada darah, dan itu banyak. Aslinya dulu mata uang itu kan hanya emas dan perak yang dicetak menjadi dinar sama dirham, itu dulu. Nah sekarang kan sudah ada mata uang kertas dan lain sebagainya. Padahal kalau mata uang dulu itu kalau terbuat dari emas berarti termasuk kelompok harta ribawi. Kalau misalkan kok terjadi pertukaran kok tidak level, tidak sama, berarti terjadi yang namanya ribanya namanya ribal fadli. Ribal fadli, riba karena kelebihan pada salah satu
harga atau barang yang ditukar. Nah sekarang kan pakai mata uang kertas. Pakai mata uang kertas. Mata uang kertas termasuk ribawi apa tidak? Ternyata mata uang kertas itu berjamin emas. Karena mata uang kertas itu berjamin emas, maka kemudian dimasukkan dalam kelompok ribawi. Jadi dimasuk dalam kelompok ribawi karena berjamin emas. Loh, tapi fisiknya kan namanya pertukaran. Kalau dalam fikih Syafi'i kan harus fisik dengan fisik. Harga itu berupa uang, terus kemudian barangnya berupa barang fisik tampak, atau berupa uang fisik tampak. Uang 10.000 ditukar dengan uang ribuan sejumlah 10. Fisiknya ada, fisik kertasnya ada, masing-masing fisik kertasnya ada. Loh, kan sama saja dengan seolah-olah pertukaran antara kertas dengan kertas kan? Seolah-olah kan begitu. Tapi kenapa kok dihukumi ribawi, padahal aslinya ribawi itu adalah pertukaran emas dengan emas. Nah, dalam kondisi semacam itu terus akhirnya kemudian keluar hukum namanya yakumu maqamal zahab. Jadi yakumu maqamal zahab awil fiddah, jadi begitu. Jadi uang kertas menempati hukumnya emas. Makanya kemudian terjadi di uang kertas itu disebut ribawi. Jadi gitu ya. Itu contoh. Dan di sini juga banyak dalam bab najis ini juga berlaku hal yang sama. Jadi walau tafarraqan najasu fi mahalin walau jumi'a katsura. Nah, kayak ini juga termasuk kasus cabang. Aslinya sedikit-sedikit. Cuman di sini sedikit-sedikit. Terus tapi merata satu badan itu di mana-mana tempat. Kalau seandainya dikumpulkan, maka banyak menjadi darahnya itu menjadi banyak, asalnya menjadi banyak. Kecilnya kan cuma satu butik. Tapi kalau dikumpulkan kok menjadi banyak, lebar. Termasuk hukumnya pakaian tadi termasuk najis apa tidak. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ulama yang pertama menyatakan bahwasannya, ulama yang pertama kelompoknya siapa ini? Kelompok yang pertama menurut Imam Syafi'i ya. Jadi menurut Imam Syafi'i dinyatakan bahwasanya lau tafarraqan najis fi mahalin walau jumi'a katsra kana lahu hukmul qalil indal imam. Jadi dihukumi menurut hukum sedikit. Jadi meskipun merata seluruh baju, tapi karena cuma sedikit-sedikit gini, akhirnya dihukumi termasuk hukmul qalil. Tapi menurut Imam Al-Mutawalli sama Imam Al-Ghazali, hukumnya termasuk hukum kafir, dihukumi sebagai hukum kafir. Kalau dihukumi sebagai hukum kafir terus sifatnya bagaimana? Ya najis. Berarti bajunya nggak sah pakai sholat. Menurut Imam Al-Mutawalli sama Imam Al-Ghazali. Nah, ini banyak banyak yang mengikuti kalau untuk yang Imam Al-Mutawalli sama Imam Al-Ghazali itu. Bahkan disebutkan warad jahahu ba'duhum. Jadi banyak ulama itu yang mengunggulkan kaulnya Imam Al-Ghazali ini tadi sama Imam Al-Mutawalli. Jadi dihukumi sebagai hukum najis setelah tarjih. Jadi setelah tarjih hukumnya termasuk dihukumi hukum najis. Terus selanjutnya wa yu'fa an damin nahwi qasdin wa jamin bimahallihi ma wa in kathura. Nah, termasuk bagian dari darah yang dimakfu adalah darahnya bisul
dan darahnya hijam. Hijam itu darah cantuk, darah bekam, selagi masih ada di tempatnya. Jadi selagi masih ada di tempatnya, jadi masih ada di tempat bisul tersebut, maka hukumnya termasuk yukfa andamin. Jadi yukfa dimakfu. Jadi hukumnya termasuk yukfa atau dimakfu. Wa in kathuro, meskipun darah tersebut banyak. Watasiku sholatuman adamiyun listatuhu qabla ghuslil fami idza lam yabtali raiqahu fiha. Ada kasus baru, yaitu bagaimana dengan sholatnya seseorang yang pada waktu sholat tersebut gusinya berdarah, atau sebelum sholat gusinya berdarah sehingga kemudian terasa asin. Apakah sholatnya orang tersebut termasuk dihukumi sah? Ternyata hukum pertama menyatakan adalah hukumnya itu sah. Jadi hukum pertama itu menyatakan hukumnya adalah sah. Alasannya apa? Idza lam yabtali. Jadi kalau dia itu tidak menelan ludahnya, tapi kalau dia itu kok menelan ludahnya, ludah yang sudah terkena campuran dengan darah tadi, maka hukumnya menjadi batal sholatnya. Apa sebabnya? Ya sama, dihukumi sama dengan hukum makan, meskipun yang dimakan itu perkara najis. Sebab darah itu hukumnya sudah berbeda dengan roik. Jadi sudah berbeda dengan roik. Maka menelan darah itu sudah sama atau dihukumi sama dengan menelan makanan. Padahal larangan dari sholat adalah menelan makanan. Jadi itu pembatalnya sholat adalah salah satunya makan. Makanya kemudian dihukumi sebagai sholatnya menjadi batal. Wadam fa'in rojiya ingkit. Bagaimana kalau misalkan sholat gusinya itu berdarahnya sebelum sholat? Kalau waktunya masih panjang, jadi mutasion, waktunya masih luas, terus ada harapan bahwasanya gusinya tadi itu berhenti darahnya. Jadi ada harapan berhenti darahnya. Kalau ternyata kok berhenti betulan, jadi biasanya kok berhenti, misalkan setelah 5 menit atau 10 menit kok berhenti, maka sebaiknya ditunggu terlebih dahulu. Nah, menunggu terlebih dahulu tadi supaya berhenti itu termasuk praktek al-khuruju minal khilafi mustahabun. Jadi keluar dari perbedaan pendapat tentang masalah menelan ludah akibat gusi yang berdarah tadi itu hukumnya adalah mustahab. Jadi tidak ikutan. Berarti kalau begitu qaul tentang masalah menelan darah gusi tadi ada berapa berarti qaulnya? Kalau memahami dari apa yang sudah dijelaskan Pak Sam, berarti ada berapa? Menurutmu cuma 2, tapi padahal itu tadi tersirat bahwasannya hukumnya ada 3. Padahal yang dijelaskan cuma 2, tapi dari penjelasan itu mafhumnya itu sebenarnya hukumnya 3. Yang pertama hukumnya menyatakan bahwasannya jelas-jelas batal. Yang kedua hukumnya dimakfu. Yang ketiga hukumnya yang tadiru ingkitoid dam. Jadi yang tadiru ingkitoid dam. Jadi apa? Menunggu dulu pada terputusnya darah. Tapi dengan catatan untuk yang terakhir tadi, catatannya adalah 1. Catatannya itu kalau ada harapan bahwasanya setelah ditunggu sekian waktu darahnya pasti terputus. Nah, dalam
kondisi seperti ini, maka hukumnya adalah harus menunggu. Tapi kalau ternyata ditunggu kok justru malah tambah keluar waktu sholat, jadi keluar waktu sholat, maka sebaiknya tidak usah menunggu. Jadi kalau sampai keluar waktu sholat, maka sebaiknya nggak usah menunggu. Jadi langsung begitu sudah nggak begitu terasa, ya langsung sholat lagi. Mulutnya dicuci, terus kemudian sholat. Soalnya kenapa kok mulutnya harus dicuci? Karena mulutnya terkena najis. Darah itu kan najis. Jadi terkena najis, sholat itu harus suci badan dan pakaian, kan begitu. Suci badan dan pakaian itu berarti suci dari najis, kan begitu. Nah, mulut itu kalau terkena najis maka termasuk bagian dari dohir yang harus dihilangkan. Nah itu ya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qaidatun muhimmah. Qaidatun, adapun ini itu